podcast Bahasa Indonesia di episode ke-20. Sepertinya di season yang baru, season yang keempat, meskipun sebenarnya ini mungkin masih sangat berhubungan dengan season yang sebelumnya, karena masih mencoba menceritakan kembali artikel yang pernah saya tulis sebelumnya di blog utama saya yang sudah saya tulis lebih dari hampir 7 tahun yang lalu, dan ternyata tidak seperti yang pernah baru saja saya sampaikan di episode sebelumnya. Ternyata masih banyak artikel yang bisa saya ceritakan dalam bahasa Indonesia, karena saya kira meskipun saya sudah mulai mencoba untuk menulis menggunakan bahasa Inggris pada saat itu, namun mungkin saya masih lebih mudah untuk menulis dalam bahasa Indonesia, karena pada saat itu saya juga baru saja, atau mungkin baru saja mengoleksi beberapa laptop yang cukup lama tapi masih dalam kondisi yang dapat digunakan setidaknya untuk menulis suatu artikel di blog. Karena memang jika kita melihat website dari blogger itu memang cukup lama dan tentunya tidak terlalu berat juga untuk dibuka, sehingga memang masih dapat dibuka oleh browser atau sistem operasi yang cukup lama, yang mungkin sudah lebih hampir 20 tahun yang lalu laptopnya. Namun karena berasal dari merek yang memang cukup saya sukai, jadi itulah sebabnya saya mencoba untuk mengoleksi hal tersebut, meskipun saat ini sudah lama saya tidak membuka laptop tersebut lagi, karena memang akhir-akhir ini tentunya selama dari semenjak awal pandemi sepertinya, ataupun saya kurang tahu apakah pernah saya buka atau tidak, namun ya sebagian besar saya mencoba untuk menulis itu di aplikasi yang bawaan dari sistem operasi ataupun merek yang saya suka ini. Jadi ya karena itu juga lebih simpel, bisa ditulis di mana saja di laptop yang sudah terkoneksi di akun yang sama, di piranti apapun. Jadi itulah sebabnya ketika saya berpergian atau sedang tidak di depan laptop, saya pun bisa mempersiapkan apa yang ingin saya katakan nanti suatu saat, meskipun saya tidak tahu, sepertinya sebagian besar tidak pernah saya jadikan konten, karena memang sejujurnya saya selalu menemukan hal yang mungkin lebih mudah, atau mungkin saya lebih percaya diri untuk menganggap bahwa konten ini menjadi yang lebih baik untuk saya lakukan terlebih dahulu. Jadi ya seperti itulah, seperti mungkin berhubungan juga dengan artikel yang judul artikel yang saat ini ingin saya baca, yaitu menjadi yang jadi menjadi sesuatu yang paling dalam, menjadi sesuatu yang paling dalam suatu hal sebenarnya sangat sulit, namun semua itu diatur oleh takdir dan waktu. Seperti yang sudah kita ketahui, di atas langit masih ada langit, namun langit yang tertinggi akan menjadi yang paling tinggi hanya pada suatu satuan waktu yang sulit untuk kita hitung, karena menyangkut suatu kompleksitas dan relativitas waktu itu sendiri. Semua sesuatu bergerak karena waktu, namun tanpa adanya gerakan dari semua hal tersebut, maka waktu tidak akan bergerak pula. Maka dari itu waktu hanya dapat dirasakan berhenti dan berjalan maju. Lalu bagaimana jika waktu bergerak mundur? Itulah yang biasa kita kenal dengan penjelajahan waktu dengan mesin waktu. Menjelajah waktu ke depan akan lebih mudah terwujudkan, karena jika kita telah melewati batas kecepatan cahaya di alam semesta, maka waktu akan berjalan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Namun bagaimana kita bisa menjelajah waktu ke belakang? Sebenarnya ada banyak hal yang menyimpan suatu data yang dibutuhkan untuk pergi ke masa lampau, seperti partikel yang tersimpan di setiap suatu yang bergerak, hingga suatu memori yang tersimpan dalam otak kita. Jika kita telah berhasil melakukannya, ada banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan fitur yang tersedia pada mesin waktu kelak. Setelah kelak, saat telah terrealisasi ke dalam kehidupan nyata, pada akhirnya semua yang kamu ketahui tentang kompleksitas ruang akan berubah seakan dengan penguasaan kompleksitas waktu. Jadi ya ini sebenarnya artikel bukanlah suatu artikel motivasi, karena memang ini lebih ke andai-andai
yang mungkin saya tidak tahu apakah itu akan pernah terjadi dalam hidup saya ataupun pernah terjadi dalam kehidupan manusia atau tidak, karena memang setiap hal tentunya sebagian besar berhubungan dengan waktu, bahkan berhubungan dengan ruang, karena kita pun masih belum menguasai dari ruang itu sendiri, karena memang alam semesta ini kan sangat luas dan kita juga tidak tahu apakah terdapat alam semesta yang lainnya atau tidak, jika memang sebagaimana sering diceritakan di dalam film fiksi, yang tentunya hal tersebut dapat tak terhingga juga, sama seperti bagaimana setiap detik dari waktu yang kita jalani itu menghasilkan ke dapat dapat menghasilkan ke berbagai masa depan yang berbeda. Jadi itulah mungkin yang bisa kita sebut sebagai alam semesta yang tidak terbatas, meskipun pada dasarnya hal tersebut tetap merujuk ke alam semesta yang sama. Sebagaimana tentunya jika kita mempercayai yang menciptakan tentunya tetaplah hanya satu, karena hanya akan ada satu yang tentunya menciptakan semuanya, ataupun yang paling di atas segalanya. Itulah sebabnya terkadang kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Tentu kita ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan sesuatu yang belum mungkin dilakukan saat ini, sehingga masih dapat dikategorikan sebagai mustahil. Namun tentu jika kita terus jika kita berbicara mengenai yang menciptakan segalanya, tentu tidak akan ada yang mustahil jika memang dikehendaki untuk terjadi seperti itu. Namun tentunya apakah kita dianggap cukup berharga untuk dapat merasakan hal yang mustahil tersebut? Karena tentunya ketika kita berbicara mengenai hal yang mustahil, tentunya hal tersebut akan mengorbankan hal yang mungkin jauh lebih dianggap layak untuk dipertahankan dibandingkan kita yang mungkin bukan siapa-siapa tentunya, karena memang tentunya kita masih jauh dari kata kesempurnaan, yang tentunya tidak seperti hal yang bukan hidup namun menjadi suatu hukum yang memang hampir bisa dikatakan sempurna, karena memang hal tersebut tentunya juga diciptakan sama seperti kita semua. Dan sepertinya ya sudah hampir 9 menit, dan jika mencoba untuk membicarakan hal ini memang akan cukup panjang dan sebenarnya berulang-ulang. Namun ya seperti itulah, apakah jika memang kita ingin melakukan suatu mustahil, tentu kita harus membuat diri kita sebagai layak untuk dikabulkan harapan atau doanya, karena memang jika kita masih jauh dari sempurna, tentu akan semakin sulit juga hal yang mustahil, yang mungkin hampir mustahil, dapat terwujud untuk kita, karena memang tentunya masih banyak hal yang mungkin dapat kita perbaiki dengan mudah, namun kita tidak pernah melakukannya dan hanya mencoba fokus ke sesuatu yang mungkin terlalu sulit dan memang belum layak untuk kita. Maka dari itu memang kita harus lebih sering introspeksi diri dibandingkan mencoba atau memaksakan kehendak mengenai sesuatu yang memang masih belum dapat kita terima atau kita rasakan. Jadi ya seperti itu, mungkin memang saya coba ubah menjadi artikel yang memotivasi dibanding hanya mengandai-andai suatu mimpi dan imajinasi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan.